Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala man ittaba'al huda bida'wati bi ihsani ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah ittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi samiil 'aliim minasyaitonir rajiim. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Rasa syukur tentunya akan terus kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah yang Allah limpahkan kepada kita, khususnya nikmat iman dan nikmat Islam. Karena nikmat iman dan nikmat Islam ini adalah suatu yang sangat luar biasa pada saat ini. Ketika banyak orang menanggalkan keimanan, banyak orang menanggalkan keislaman, maka nikmat iman dan nikmat Islam menjadi satu karunia yang sangat luar biasa. Tentunya pada kesempatan yang mulia ini kita juga tidak lupa terus mendoakan saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Mudah-mudahan mereka terus diberi kekuatan oleh Allah menghadapi berbagai macam ujian-ujian yang mereka hadapi sampai saat ini. Salawat dan salam tentunya tidak akan pernah kita lupakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kepada kita melalui sunnah-sunnahnya sehingga kita tahu bagaimana menggapai ridhonya, bagaimana kita membangun ketundukan dan ketaatan kepadanya. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, mensikapi nikmat iman dan nikmat Islam sesuatu yang perlu terus kita tumbuh kembangkan, karena ini adalah sesuatu yang sangat fundamental dalam kehidupan seorang muslim. Dalam rangka meningkatkan rasa syukur kita terhadap iman dan Islam kita, ada beberapa tahapan-tahapan yang perlu kita tingkatkan agar kualitas keimanan kita dan juga keislaman kita terus terjaga. Yang pertama tentunya bagaimana kita meningkatkan kualitas ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifah kepada Allah bukan hanya tahu nama dan sifat, tahu berdasarkan fenomena kehidupan yang ada, tetapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita memahami apa yang menjadi ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang ma'rifah kepada Allah dengan baik, ya, dengan fa'lam annahu la ilaha illallah, tahu apa yang dicintai Allah, apa yang dimurkai Allah, maka tentunya kita akan memilah dan memilih mana yang akan kita lakukan dan mana yang akan kita tinggalkan. Apa dampak yang kemudian muncul ketika makrifah kepada Allah itu lemah? Maka kita melihat fenomena yang ada di negeri ini. Ketika persoalan makrifah kepada Allah itu lemah, maka yang terjadi berbagai macam perilaku-perilaku yang bertabrakan dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah sampaikan, adul amanah ila ahliha, berikanlah amanah kepada orang yang memang pantas dan layak. Maka ketika kepantasan dan kelayakan ini tidak dipenuhi, maka apa yang kemudian kita bisa saksikan pada bangsa ini? Begitu juga ketika makrifah kepada Allah lemah,
orang tidak lagi peduli apa yang dilarang, apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fenomena judul, fenomena miras, ya, narkoba dan sejenisnya yang saat ini terus terjadi. Ini bagian dari kelemahan ketika seseorang itu tidak makrifah kepada Allah dengan baik. Begitu juga Allah sudah atur aturannya, la taqulu awala bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara-cara yang batil. Tetapi apa yang terjadi pada saat ini? Ketika peringatan Allah ini tidak dijadikan satu acuan, maka kita bisa menyaksikan korupsi yang begitu luar biasa, yang angkanya bukan lagi 1-2 triliun, tapi ribuan triliun selama lebih dari 10 tahun. Ini menunjukkan satu bukti akibat lemahnya ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam rangka menguatkan ma'rifah kita kepada Allah, tentunya yang kedua, bagaimana ada sikap muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan berpikir ulang melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam aturan-aturan syariat, tentunya Allah punya maqasid, tujuan. Kenapa Allah buat aturan ini? Kenapa buat aturan ini? Tentunya semuanya dalam rangka memberikan kebaikan bagi manusia. Maka ketika sikap muraqabah ini tidak terjadi, orang dengan begitu mudah melakukan berbagai macam pelanggaran-pelanggaran. Tetapi ketika muraqabah ini menempel pada diri seseorang, karena dia merasa ladaina raqibun atid, pada diri setiap manusia itu ada malaikat raqib dan atid yang selalu mengawasi, maka dia akan berpikir ulang ketika akan melakukan kemaksiatan. Dan ini kita lihat bagaimana kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam ketika merasa muraqabah itu menempel pada dirinya, ketika berada di satu tempat, satu ruangan dengan wanita yang terhormat, ketika diajak untuk melakukan sesuatu yang tidak benar, maka apa yang kemudian diucapkan? Ini akhafullah, saya takut dengan Allah. Artinya di sini muraqabah, pengawasan Allah melekat. Maka ketika seseorang itu melekat pengawasan Allah, maka dia akan berpikir ulang ketika akan melakukan berbagai macam tindakan kejahatan, penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan jabatan, penyalahgunaan kekuasaan. Dia akan berpikir ulang, kenapa? Semua ada pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pernah dilakukan oleh seorang khalifah Umar bin Abdul Aziz, karena merasa betul pengawasan begitu luar biasa dari Allah, maka apa yang kemudian dia minta di dalam setiap sholat malamnya, ya Allah, ketika aku berkuasa, jangan sampai orang sakit tidak ada yang mengobati. Ya Allah, ketika aku berkuasa, jangan sampai ada orang lansia tidak ada yang mendampingi. Ya Allah, ketika saya berkuasa, jangan sampai ada orang miskin yang tidak tersantuni. Jangan sampai ada orang sakit yang tidak terobati. Inilah ketika seseorang merasa muraqabah, pengawasan Allah itu melekat, maka dia akan berusaha melakukan aktivitas kehidupannya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang ada di sana adalah rasa khauf, rasa takut dengan Allah, dan berharap agar Allah kemudian memberikan kesempatan untuk memperbaiki. Kemudian yang ketiga, tentunya ketika kita ingin terus menguatkan komitmen keimanan dan keislaman kita, bagaimana kita terus muhasabah sebagaimana yang disampaikan oleh Umar radhiyallahu an, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzana alaikum. Hisablah amal kalian sebelum nanti dihisab oleh Allah pada yaumul hisab, dan timbanglah amal kalian sebelum nanti amal itu ditimbang di yaumil mizan. Jamaah sholat Jumat ya dimulakan Allah, ketika kita kemudian berusaha memupuk dan memelihara keimanan dan keislaman kita dengan cara meningkatkan kualitas makrifah kita kepada Allah, kemudian kita merasa terus terpantau oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita terus berusaha mengevaluasi diri,
insya Allah kebaikan-kebaikan itu akan ada pada kita, kebaikan-kebaikan itu ada dalam lingkungan kita, kebaikan-kebaikan itu akan ada pada masyarakat kita, kebaikan-kebaikan itu akan ada di dalam negara kita. Tetapi syaratnya adalah bagaimana penguatan-penguatan ini terus dijaga, penguatan-penguatan ini terus dipelihara agar keberkahan Allah Subhanahu wa taala turun kepada bangsa ini. Sehingga kalau keberkahan belum turun kepada bangsa ini berarti ada sesuatu yang salah dalam cara kita makrifah kepada Allah, dengan cara kita merasa diawasi oleh Allah, maupun cara kita melakukan evaluasi diri. Mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan Allah untuk terus menata keimanan dan keislaman kita, sehingga kita yakin masa depan adalah untuk Islam, masa depan hanyalah Islamlah yang akan menyelesaikan berbagai macam carut marut yang ada di bangsa dan negara dan juga di dunia saat ini yang begitu luar biasa carut marutnya. Mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan Allah terus meningkatkan kualitas diri kita untuk mendapatkan cinta dan ridhonya. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bi ayatin wa dzikril hakim. Taqabbalahu tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi akramana bi ni'matil iman wal islam wa arsyadana ila siratil mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala man itabal huda bida'wati bihsani ila yaumil. Wa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah, ittaqullah 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 haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita terus meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan peningkatan-peningkatan yang kita upayakan akan memberikan kita makhraj, akan memberikan kita jalan keluar, karena Allah sudah berjanji wa may yattaqillah yaj'alu makhraja. Ketika kita terus meningkatkan kualitas ketakwaan pada Allah, Allah akan memberikan solusi, Allah akan memberikan satu jalan keluar terhadap berbagai macam persoalan-persoalan yang kita hadapi. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna na'udzubika liman arada bil islam wal muslimina bi Indonesia su'an fadammirhum wa mazik sufufahum. Allahumma inna na'udzubika liman arada bil ummah Indonesia su'an fadammirhum wa mazik sufufahum. Allahumma innaka ta'lam hadhil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'hadat ala nusyrati syari'atik fawathiqillahumma rabitataha wa adimuddaha wahdiha subulaha wa mla'ha binurikal ladzina la yahbu wasrah suduraha bi faidil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa ahyiha bi ma'rifatik
wa amit hala syahadati fi sabilik wa amit hala syahadati fi sabilik wa amit hala syahadati fi sabilik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.